warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami dari kelas 11 MIPA 1 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agung Rafli Rahman. Nama saya Minarsi. Nama saya Nela Rosa Balkis. Di sini kami akan menjelaskan materi drama Akhir Sang Tirani. Saya ingin menjelaskan tentang dampak penduduk Jepang di Indonesia dalam bidang politik. Yang pertama, Jepang melarang menggunakan bahasa Belanda dan mewajibkan menggunakan bahasa Jepang. Yang kedua, struktur pemerintahan dibuat sesuai keinginan Jepang. Yang ketiga, itu membentuk pemerintahan militer dengan angkatan darat dan angkatan laut. Yang keempat, membentuk organisasi-organisasi dengan maksud sebagai alat propaganda seperti Gerakan 3A dan Gerakan Putera. Yang terakhir, Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia oleh PM Tojo. Yang selanjutnya itu dalam bidang keadaan sosial, budaya, dan ekonomi. Yang pertama, untuk membiayai perang Pasifik, Jepang mengarahkan semua tenaga kerja dari Indonesia sukarela sampai paksaan. Yang kedua, para pekerja romansa diperlakukan dengan kasar dan kejam, banyak sakit sampai meninggal. Yang ketiga yaitu bahan makanan sulit didapat dan gelandangan di mana-mana, pasar gelap tumbuh di kota-kota besar. Uang yang dikeluarkan Jepang tidak ada jaminannya, bahkan mengalami inflasi yang parah. Yang terakhir yaitu rakyat bahkan lebih benci pada pemerintahan Jepang daripada pemerintahan Belanda kolonial. Ketiga yaitu bidang pendidikan. Pada masa pendudukan Jepang, keadaan pendidikan di Indonesia semakin buruk. Yang pertama yaitu para pelajar wajib mempelajari bahasa adat istiadat dan lagu kebangsaan Jepang. Yang kedua, pendidikan tingkat dasar hanya satu, yaitu pendidikan 6 tahun. Yang ketiga itu perkembangan perguruan tinggi mengalami kemunduran. Yang terakhir, keuntungan masa Jepang, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengatur. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Selanjutnya adalah birokrasi dan militer. Dalam bidang birokrasi, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 27 tentang Aturan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 tentang Aturan Pemerintah Shu dan Tokumetsushi, maka berakhirlah pemerintahan sementara. Kedua aturan itu merupakan pelaksanaan struktur pemerintahan dengan datangnya tenaga sipil dari Jepang di Jawa. Mereka ditempatkan di Jawa untuk melakukan tujuan reorganisasi Jepang yang menjadikan Jawa sebagai pusat perbekalan perang di wilayah selatan. Pada masa pendudukan Jepang, rakyat Indonesia mendapatkan banyak manfaat dalam bidang militer. Mereka mendapat kesempatan untuk berlatih militer, mulai dari dasar-dasar militer seperti baris berbaris, latihan menggunakan senjata, hingga organisasi militer dan latihan perang. Melalui propagandanya, Jepang berhasil membujuk penduduk untuk menghadapi sekutu. Karena itulah mereka melatih penduduk dengan latihan-latihan militer. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, langkah-langkah Jepang untuk merealisasikan janjinya. Setelah diangkatnya Jenderal Kinaiki Kaiso, Jepang pun mulai memberi izin pada Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih di samping bendera Jepang Hinomaru, dan juga lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan setelah lagu Kimigayo. Selanjutnya, selain itu, Letnan Jenderal Kumakichi Harda juga mengumumkan terbentuknya BPU PKI. Pada tanggal 1 Maret 1945, Ketua BPU PKI Dr. Rajiman Weddiodiningrat, wakilnya Ichibangase Jepang, sekretarisnya RP Sueroso. Jumlah anggota BPU PKI adalah 63 orang yang mewakili hampir seluruh wilayah Indonesia, ditambah 7 orang tanpa hak suara. Sidang BPU PKI ada 2 tahap. Yang pertama, sidang pertama 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 membahas dan merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Selanjutnya dilaksanakannya di Gedung Cho Sangi In di Jakarta, GD Pancasila. Ada 3 tokoh yang mengemukakan pendapatnya. Yang pertama, MR Muhammad Yamin. Yang satu,
pri kebangsaan, yang 2 pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, yang keempat pri kerakyatan, yang kelima kesejahteraan rakyat. Yang kedua DR Soepomo. Pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Yang ketiga Insinyur Soekarno. Yang pertama kebangsaan Indonesia ataupun nasionalisme, yang kedua pri kemanusiaan ataupun internasionalisme, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang maha esa. Sebelum sidang pertama berakhir, BPU PKI membentuk panitia kecil, panitia 9, yang bertujuan merumuskan tujuan dan maksud didirikannya Indonesia. Panitia 9 kemudian berhasil menetapkan suatu rumusan yang dinamakan Piagam Jakarta, Jakarta Charter. Yang kedua, 10 Juli 1945 sampai 16 Juli 1945. Penyusunan rencana pembukaan Undang-Undang Dasar dan rencana Undang-Undang Dasar serta rencana lainnya yang berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia. Rapat yang berlangsung selama 7 hari tersebut berhasil merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar untuk Indonesia Merdeka. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPU PKI dibubarkan dan tugasnya digantikan oleh PTKI yang bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan negara Indonesia Merdeka. Sekian, terima kasih. 1, 2, 3. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaaf. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.